Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, betapa bahagianya saya hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Perjuangan untuk sampai ke Ruteng, ke Manggarai butuh perjuangan yang luar biasa. Itu mengingatkan pada saya setidaknya dengan Pak Mahfud untuk bisa merasakan dan tahu betapa di ujung-ujung Indonesia butuh mendapatkan perhatian itu. Sama kemudian ketika hari ini kita berkumpul di tempat ini dengan guyuran hujan yang menyejukkan, membuat mental kita kuat, membuat hati kita makin membaca. Dan inilah kekuatan yang bisa kita kumpulkan dari seluruh energi rakyat untuk memenangkan pemilu nanti di tanggal 14 Februari. Saya bertanya kepada saudaraku di Ruteng dan yang di Manggarai ini. Saya akan bertanya, tolong dijawab. Tolong dijawab. Apakah di Ruteng di Manggarai ini Ganjar Mahfud akan menang? Menang! Saya tidak dengar. Apakah di Manggarai akan menang? Yang di sana saya belum dengar, menang tidak? Alhamdulillah. Terima kasih. Kita berdoa kepada Tuhan. Hujan pun berkompromi dengan kebaikan Bapak Ibu hari ini. Izinkan saya menyampaikan betapa cintanya saya kepada NTT ini. Ini adalah provinsi yang beberapa kali saya kunjungi. Kami sudah menyiapkan kunjungan ke beberapa tempat, termasuk di Manggarai ini. Hari ini hati saya tenang. Saya melihat gigi-gigi yang muncul untuk menunjukkan kebahagiaan karena senyumnya lebar. Ibu bapak yang sangat saya hormati, sangat saya kasihi. Tadi saya sudah bertemu dengan uskup, dengan tokoh agama. Beliau sampaikan kepada saya pesan yang sangat luar biasa. Kekuasaan yang sedang dikontestasikan, pemilu yang sedang dilaksanakan, tidak hanya sekedar bicara berapa banyak dukungan. Tapi adakah moralitas yang ada di sana? Adakah tanggung jawab yang bisa diberikan dengan nilai etika yang tinggi? Kami berkeliling di banyak tempat di NTT. Kami sudah sampai di Rote. Betapa orang-orang hebat dari NTT ini, jika diberikan kesempatan yang sama, mereka pun bisa seperti yang lain. Tidak pernah kalah. Siapa di Indonesia ini yang tidak kenal dengan Franseda? Siapa? Ketika saya melihat daerah-daerah yang butuh memperjuangkan, butuh diperjuangkan untuk bisa setara, maka yang saya bayangkan adalah mulai dari kesehatan harus baik. Setelah kesehatan baik, air bersih cukup, mereka bisa bertani dengan modernitas, maka itu akan terjadi kalau pendidikannya baik. Betul. Apa tadi?
Sini. Jadi apa tadi? Sini diceritakan. Ini ada aspirasi yang kita dengar. Jadi bertani kah kakak? Bertani. Jadi apa yang sulit sekarang? Petani lahan basah. Pertanian sawah. Sawah. Jadi yang dibutuhkan apa? Pupuk Pak Ganjar, pupuk. Apa? Kekurangan pupuk. Kekurangan pupuk. Saya berkeliling kemudian di banyak tempat. Kalau pupuk dikurangi subsidinya, petani yang miskin tidak bisa bertani dengan baik, maka produktivitas kita akan turun dan artinya kita tidak bisa swasembada. Dan soal perut, soal pertanian ini adalah soal hidup matinya bangsa. Dan anak-anak kita ini adalah jagoan-jagoan pertanian yang hebat. Berikan kesempatan pada anak muda, kasih pada petani-petani. Kalau cuman tanam singkong sama jagung, mereka lebih jago. Mereka lebih bisa. Dan insya Allah tidak akan gagal. Karena mereka ahli dan punya pengalaman. Ketika saya bertemu dengan keluarga-keluarga di Indonesia yang nasibnya belum baik, ada kemiskinan di sana, maka tidak cukup BLT, tidak cukup PKH, meskipun itu bisa kita berikan, tapi mereka butuh pendidikan yang baik. Mereka butuh akses pendidikan untuk bisa mencapai sekolah di perguruan tinggi. Ibu bapak, kalau satu keluarga miskin, ada satu anak sarjana, maka itu akan bisa membangkitkan keluarga itu dan lepas dari kemiskinan yang ada. Bapak Ibu setuju? Bapak Ibu mau? Saya dari keluarga miskin. Pak Mahfud dari keluarga sederhana. Karena kami bisa sekolah tinggi, maka kami bisa memperbaiki situasi keluarga kami. Kami juga berharap itu juga terjadi pada Bapak Ibu sekalian. Termasuk di sini saya dikasih tahu Pak Uskup tadi. Pak Ganjar, pertanian di sini hebat. Pariwisata hebat. Kami ingin anak-anak di Manggarai inilah yang akan mengelola pariwisata dan pertanian itu. Apakah Anda sanggup? Bapak Ibu, program-program ini tidak bisa jalan kalau tanggal 14 Februari kita tidak menang. Apakah Bapak Ibu sudah siap untuk memenangkan? Apakah Bapak Ibu sudah siap untuk memenangkan? Saya punya pesan Bapak Ibu. Saya punya pesan. Ketika kemudian banyak sekali di antara kelompok masyarakat ditelepon, ditindas, untuk diarahkan untuk memilih yang lain, apakah saudara mau ikut itu atau ikuti nuraninya? Apakah saudara-saudara takut kalau ditekan? Apakah saudara takut kalau diintimidasi? Saudara takut? Saudara takut? Saudara takut? Gunakan hati nuraninya. Tunjukkan bahwa kita punya moral, kita punya kebebasan, dan kita punya keberanian. Itulah suara rakyat sejati. Yang kita harapkan nanti di Manggarai ini, di NTT ini, saya mohon doa dan dukungan. Agar Ganjar Mahfud bisa memenangkan itu. Saya mau tanya, coblos nomor berapa? 3. Kurang keras. Coblos nomor berapa? 3. Nomor berapa? 3. Bapak Ibu, saya titip. Yang pertama, mulai hari ini temuilah rakyat. Komunikasilah dengan saudara-saudara Bapak Ibu. Sampaikan salam Ganjar Mahfud kepada beliau-beliau. Sampaikan dan dengarkan program-program Ganjar Mahfud
Dan dengarkan dengan baik apa yang menjadi keluhan rakyat. Sampaikan kepada kami agar kami bisa memperbaiki dan mendengarkan suara rakyat. Ajaklah mereka nanti untuk berbondong-bondong di tanggal 14 nyoblos nomor. Ajari mereka nyoblos. Dan mudah-mudahan inilah ikhtiar kita bersama. Saya sampaikan pada saat saya pidato pembukaan Ganjar Mahfud. Ini bukan cerita sekedar Ganjar dan Mahfud. Ini bukan cerita tentang kekuasaan. Tapi ini cerita tentang nasib kita, nasib bangsa bersama-sama agar kita bisa menentukan pilihan. Terima kasih. Salam saya untuk seluruh keluarga. Hari ini saya berbahagia. Hari ini saya berbangga bisa berdiri bersama Bapak Ibu di Ruteng, di Manggarai ini dengan segala perjuangannya. Saya berterima kasih. Saya sangat hormat Pak Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.